Atlanta, Amerika Serikat, hari ke-13 karantina. Panik dan kengerian menyelimuti warga yang berhasil bertahan dari virus mematikan, entah bagaimana caranya agar semua ini bisa berakhir. Awal kisah dimulai dari 2 minggu sebelum virus mewabah, hari-hari berjalan seperti biasa dan sebagaimana mestinya. Seorang guru sekolah dasar bernama Katie sedang membawa para murid dalam karya wisata ke sebuah rumah sakit setempat. Pada saat yang sama, di salah satu lantai rumah sakit, Dr. Rita Sanders sedang menjalani karantina karena suatu penyakit yang dideritanya. Belum diketahui penyakit apakah itu, tapi dari penampakan kasat mata, wajah Rita terlihat seperti orang yang lagi flu berat. Rita coba mengingat kembali apa penyebab hingga ia bisa seperti ini. Terkuaklah sebuah momen tatkala Rita melakukan kontak dengan seorang pasien pria asal Suriah. Ya, dugaan sementara semuanya gegara pulpen. Kemudian adegan berpindah ke sepasang kekasih yang sedang berada di apartemen Alex dan Jenna. Si pria menyadari kalau pacarnya sedang kurang sehat, namun Jenna menanggapi dengan biasa saja, "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit kurang fit." Rencananya, Alex ingin mengajak Jenna pindah dari apartemen itu. Tapi entah mengapa, si wanita seolah berubah pikiran dan tak mau pindah. Dengan raut wajah sedikit kesal, Alex keluar gedung dan di sana ada temannya yang sedang menunggu. Tak lama kemudian, Alex mendapat panggilan telepon dan diminta untuk segera merapat ke kantor. Alex yang berprofesi sebagai polisi akhirnya tiba di markas. Di sana sedang ada pembahasan penting terkait situasi kota yang kemungkinan besar akan segera mengalami situasi mengerikan. Semua polisi diminta untuk bersiap. Menurut kabar yang beredar dari intelijen, Suriah membawa virus yang belum diketahui jenisnya dan Atlanta menjadi titik pertama proses penyebaran wabah tersebut. Kemungkinan besar karantina wajib dilakukan untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dr. Sabin. Adegan lagi-lagi berpindah ke karakter lain dalam film ini, yaitu Teresa. Wanita yang sedang hamil itu datang mengunjungi toko milik sang ibu. Lian mengingatkan putrinya agar mencari rumah adopsi untuk bayi yang berada dalam perutnya saat ini. Sangat disayangkan, Teresa hamil di luar nikah akibat pacaran bebas yang dilakukan bersama kekasihnya dari ras yang berbeda. Tak lama kemudian, kekasihnya datang dan meyakinkan bahwa ia sangat mencintai Teresa serta bayi yang sedang dikandung. Bahkan rencananya si pria tersebut akan membawa Teresa pergi dari rumah sang ibu atau istilah trennya disebut kawin lari. Di tempat lain, siswa-siswi yang sedang mengikuti karya wisata seharusnya mendapat pelajaran langsung dari Dr. Rita Sanders. Tapi sebagaimana diketahui, Rita sedang menjalani karantina. Rekan sesama dokter yang bertugas di sana pura-pura tidak tahu tentang kondisi Dr. Rita saat ini. Katie yang mendengar hal tersebut mencium ada sesuatu yang tidak beres di sana. Akhirnya Katie memutuskan untuk membawa murid-muridnya pulang dari sana. Selang beberapa menit saja, dokter langsung mengetuk bus dan masuk ke dalam. Dia meminta semua anak-anak, Katie, bahkan supir bus untuk kembali ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. It's like our field trip has been extended. Wanted to keep 4 to 6 feet apart. Dr. Sabin diam-diam mengatur pertemuan rahasia dengan Alex. Ia meminta Alex untuk menangani situasi yang sedang terjadi saat ini. Sabin mengungkap bahwa dirinya saat ini sangat membutuhkan bantuan dan pria berpangkat mayor tersebut sebagai tokoh yang akan mengamankan situasi kota. Sebagai imbalannya, Sabin akan memberikan promosi jabatan untuk Alex. Mendengar ucapan tersebut, pria pelontos itu awalnya negatif thinking. "Maaf, aku sudah 12 tahun dipercaya sebagai polisi yang mampu mengamankan situasi, tapi kau tidak akan bisa menyogokku melakukan tugas ini. Aku tidak butuh jabatan, aku hanya butuh kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Alex. Sabin kesal mengapa pikiran Alex sedang kali itu menganggap dirinya mau melakukan suap. Dengan tegas, dokter itu mengatakan kalau situasi Atlanta akan benar-benar kacau menghadapi wabah virus yang akan segera meluas. Jika kau tidak mau menangani ini, maka bersiaplah menghadapi kehancuran kota yang fatal. Selain itu, Sabin juga mengungkap sebuah rumor kalau Suriah sedang menyiapkan senjata biokimia. Bisa saja asal-muasal wabah virus ini bersumber dari senjata pemusnah tersebut. Polisi dan rekannya ditambah 1 orang petugas medis datang mengunjungi rumah milik keluarga asal Suriah. Polisi menunjukkan sebuah foto dan awalnya pria pemilik rumah berdalih kalau dirinya kenal dengan sosok tersebut. Tapi karena pria itu tidak ingin terlibat dalam kasus hukum, akhirnya ia pun mengaku pria yang ada di dalam foto adalah Said, keponakannya sendiri.
Di rumah sakit, Katie menyadari kalau putra kandungnya dan satu orang anak lainnya tidak ada di ruangan. Wanita cantik itu segera mencari di mana mereka berada. Katie melihat ada pasien karantina dengan kondisi menyedihkan. Ia diminta untuk meninggalkan area tersebut, namun ditolak. Katie tidak mau pergi sebelum anaknya ditemukan. Polisi yang tadi menangkap Said ada di sana. Ia bernama Jake. Pria tampan itu menemani Katie yang sedang mencari anaknya berjalan bersama menyusuri lantai gedung rumah sakit. Katie dikejutkan oleh sebuah penampakan, Dr. Rita sudah tewas bersama tunangannya. Singkat cerita, Katie bertemu dengan anaknya dan satu orang anak lainnya di ruangan penyimpanan bahan kelinci percobaan. Sementara itu, Alex diundang dalam rapat penting di Gedung Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau yang disingkat dalam bahasa Inggris CDC. Laporan menunjukkan gejala pasien yang tertular virus akan terlihat seperti orang gila. Dr. Rita dan tunangannya baru saja meninggal dunia. Semua kerabat Said diduga kuat sudah terinfeksi virus dan mereka dibawa ke gedung karantina. Wabah ini cepat sekali menyebar, hanya butuh 48 jam untuk menularkan. Jake tampak sangat emosi dan kebingungan ketika salah seorang dokter di RS menyampaikan informasi perihal virus yang sedang melanda. Ia langsung bicara via telepon dengan Alex. Jake marah besar sebab Alex lah yang menyuruhnya bertugas untuk pergi ke rumah Said. Karena tugas tersebut, kini Jake tidak boleh kemana-mana. Dia harus menjalani karantina di rumah sakit. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Jake, Alex langsung menghampiri Sabine. Meski nada bicara Alex yang terdengar ketus ketika membahas soal virus, Sabine tidak peduli. Wanita itu malah justru menyuruh Alex untuk mempersiapkan area karantina yang luas, zona merah untuk yang sakit, dan zona hijau untuk yang sehat. Tak butuh waktu lama, polisi segera membangun pembatas antar wilayah dan malam harinya situasi kota berubah jadi kacau. Dr. Sabine mengumumkan lewat media, saat ini kota sedang melakukan karantina besar-besaran selama 48 jam. Jika tidak ada gejala apapun, maka semua warga bisa kembali beraktivitas normal. Back up now. 2, 3. Keep 4 to 6 feet away from each other. To ensure safety for all involved. Hati Alex dilanda gundah gelisah merana usai menyampaikan kepada warga tentang situasi saat ini di pagar pembatas. Dia melihat kekasihnya ada di area luar atau zona merah. Tak lama kemudian, terjadi kericuhan dari seorang pemuda dengan petugas polisi. Alex datang melerai, kemudian pemuda tersebut mengatakan kalau kekasihnya ada di luar pagar. Dan Alex menjawab, ya, kekasihku juga ada di sana. Meski bernasib sama, Alex tetap meminta kepada pemuda tersebut untuk bersabar hingga situasi kembali normal. Pada malam yang sama, Said meninggal dunia. Petugas medis melakukan otopsi terhadap jenazah pria asal Suriah tersebut. Secara garis besar, virus flu ini mirip dengan flu burung dengan kode H7N2, tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ketika si petugas medis memeriksa limpa Said, tidak sengaja darah menyembur ke wajahnya, kemudian ia langsung memberi kesimpulan kalau virus bisa berkembang dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Peluangnya sangat kecil untuk bisa sembuh. Jika vaksin tidak segera ditemukan, maka dunia akan menghadapi masalah serius. Alex berhasil menemui Jana dari pagar. Polisi berpangkat mayor itu meminta kekasihnya untuk mengurung diri di tempat yang aman. Kantor tempat Jana bekerja yang dipilih oleh wanita itu sebagai tempat mengungsi sementara. Pindah ke adegan lainnya, Teresa gagal kawin lari dengan Sander gara-gara kereta berhenti beroperasi. Ditambah lagi, sekarang mereka tidak bisa bertemu. Akhirnya pasangan ini melakukan kontak via panggilan video untuk mengobati rasa rindu. Sander berjanji setelah karantina selesai, dia akan segera menjemput Teresa. Aksi Alex yang menyelamatkan seorang pemuda berkulit hitam dari pemukulan yang dilakukan oleh polisi viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, Alex mewanti-wanti seluruh anak buahnya, saat ini mata dunia sedang tertuju pada polisi. Jadi jangan sampai kalian berbuat kesalahan sekecil apapun. Tegasnya, adegan selanjutnya menampilkan seorang gadis berambut pirang yang menunjukkan gejala terinfeksi virus. Pihak kepolisian saat ini sedang memburu siapapun orang yang pernah melakukan kontak dengan Said dan keluarganya. Agar mendapatkan informasi yang akurat, Alex meminta bantuan kepada Jake untuk menggeledah ponsel milik Said dan keluarga. Dalam galeri ponsel, tampak Said sedang berfoto dengan seorang gadis berambut pirang. Sosoknya persis seperti gadis yang sebelumnya menampakkan gejala flu. Di CDC, Alex dan bawahannya berusaha melacak siapakah sosok gadis tersebut. Sementara itu, Jake menginterogasi para keluarga Said di ruang karantina.
karantina, tapi sayang cara itu tak berhasil karena keluarga Said sama sekali tidak kenal dengan gadis berambut pirang itu, ditambah lagi mereka tidak bisa bahasa Inggris. Setelah melakukan berbagai penelusuran, pihak kepolisian dari zona hijau berhasil menemukan nama dan alamat si gadis pirang tersebut. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah gadis itu berada di zona merah. Sebin dengan tegas melarang Alex dan tim untuk keluar masuk zona. Alhasil Alex kembali menghubungi teman karibnya, Jake, untuk mendatangi rumah si gadis pirang. Sesampainya di kediaman gadis tersebut, sang ayah mengatakan kalau putrinya tidak pulang dari tadi malam. Kemudian Jake dapat informasi dari Alex kalau gadis itu saat ini sedang party bersama teman-temannya di sebuah rumah. Jake dan dua petugas medis langsung ke sana. Mereka menggeledah sejumlah kamar dan area rumah. Banyak anak muda di sana dalam keadaan teler. Masuk ke sebuah kamar dan benar saja kondisi si gadis pirang sungguh memprihatinkan. Sebelumnya, Teresa dihampiri oleh seorang teman yang mengajaknya berpesta. Wanita itu menolak ajakan tersebut karena dirinya saat ini dalam kondisi hamil. Temannya itu mau mengerti kondisi Teresa sekarang, ia pun pamit sambil memberi kecupan hangat di pipi Teresa. Pagi harinya, Teresa mengunjungi kediaman sang nenek dan betapa terkejutnya dia ketika melihat berita di televisi yang menampilkan foto temannya yang tadi malam mengajaknya berpesta diduga terinfeksi virus. Ya, temannya tersebut satu circle dengan si gadis pirang. Teresa langsung membersihkan area dapur dan semua peralatan yang tadi disentuh. Kemudian wanita cantik itu segera meninggalkan kediaman sang nenek dengan alasan, bahan sandwich yang aku bawa ternyata sudah kadaluarsa. Aku ingin mengambilnya lagi di kedai milik ibuku. Di bangsal karantina, satu persatu pasien baru dibawa ke sana. Sementara itu, di area lain rumah sakit, Dr. Kennard selaku pemimpin dokter rumah sakit menyampaikan kepada Katie dan Jake bahwa sesi karantina sudah selesai. Bagi mereka yang tidak sakit, diperbolehkan untuk pulang ke rumah, tapi meski demikian, seluruh kota tetap dalam kondisi karantina siaga 1. Setelah menyampaikan pesan, Kennard meninggalkan Jake dan Katie. Kini tinggallah mereka berdua. Pria dan wanita itu mengucapkan salam perpisahan. Katie tampak sedih berpisah dengan Jake. Jelas, wanita cantik itu jatuh cinta kepada Jake. I can stay. Staying. Teresa menangis terseduh-seduh terkala menceritakan apa yang ia alami sebelumnya kepada Sander tentang temannya yang baru saja meninggal dunia. Mendengar hal tersebut, pantang baginya melihat air mata Teresa jatuh. Sander bergegas keluar dan mencari cara melewati pagar pembatas zona. Suara bising terdengar dari tengah kota, rupanya kepolisian sudah melakukan aksi ini. Di tengah kota, Alex mulai memperketat pagar pembatas zona. Sementara itu, Dr. Sebin sedang menjawab berbagai macam pertanyaan wartawan pada sesi konferensi pers. Dalam sesi tersebut, wartawan sedang menanyakan soal polemik media versus polisi. Media seolah terus memprovokasi warga terkait kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebin tidak mau terlalu menanggapi terkait perihal tersebut. Selain itu, ada isu lainnya, yaitu Suriah membantah kalau pasien zero atau korban pertama virus berasal dari negara mereka. Saat ini, di rumah sakit mulai mengalami situasi terjepit. Kamar untuk mengisolasi pasien yang terjangkit virus sudah full. Belum lagi jenazah para korban juga sudah menumpuk. Dokter kembali meminta bantuan Jake untuk mengkremasi semua jenazah yang tewas akibat virus. Sementara itu, adegan berpindah ke toko milik Lien yang ramai dikunjungi warga untuk membeli bekal makanan. Teresa mengintip dari ruangan kalau ibunya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan cara menaikkan harga barang agar bisa meraih keuntungan lebih. Kembali ke rumah sakit, Katie membawa anak-anak untuk bermain di atap gedung agar bisa mendapat udara segar. Sebagai informasi, saat ini hanya beberapa anak saja yang diduga tertular virus dan masih tinggal di rumah sakit, termasuk anak Katie. Perlu diketahui, tidak semua orang tertular virus bakal cepat menunjukkan gejala. Semuanya tergantung imun dalam tubuh masing-masing dan ada juga orang yang tanpa gejala atau OTG. Ketika anak-anak sedang asyik bermain, salah seorang bocah bernama Thomas lari dari kawanan. Ia bersembunyi di tangga darurat dan kemudian Katie pun menyusul ke sana. Thomas?
Pelanggan yang tadi datang ke toko milik Lien kembali datang ke sana dengan membawa teman-temannya karena merasa kesal, kini toko tersebut dirampok. Teresa coba menghubungi 911, namun keterangan dari line telepon semua petugas sedang sibuk. Beruntung Jake bersama rekannya yang sedang berpatroli lewat di depan toko dan mereka langsung mengusir kawanan tersebut. Di rumah sakit, bangsal tempat Thomas dikarantina kosong. Rupanya ayah dari bocah tersebut mengajaknya keluar dari sana. Awalnya dicegat oleh Kathy, namun pria itu mengancam sambil mengeluarkan pistol. Di perbatasan, Jake dan Alex bertemu. Alex membawakan sejumlah kebutuhan untuk teman seprofesinya itu, mulai dari makanan, amunisi, sampai obat-obatan. Jake melihat peristiwa kerusuhan, salah seorang pria nekat memotong tangga agar bisa keluar masuk zona. Kerusuhan mulai terjadi, tiba-tiba rekan Jake melepaskan tembakan yang menewaskan si pria tersebut. Alasannya jelas, dia ingin melindungi keluarganya yang berada di zona hijau. Setelah menembak, rekan seprofesi Jake itu resmi mengundurkan diri dari kepolisian. Ketika semua orang sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba pemerintah mematikan jaringan internet di seluruh kota. Ini semua adalah upaya pemerintah untuk mencegah aksi wartawan yang terus-menerus memperkeruh keadaan. Perlu diketahui, sebenarnya Alex sendiri tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku di kota saat ini. Namun dirinya terpaksa melakukan karena telah ditunjuk oleh Dr. Sabin. Dan sebagai informasi, Dr. Sabin adalah pejabat tertinggi di CDC dan sekarang bertugas menangani pandemi virus yang sedang terjadi saat ini. Pemerintah kota dan negara memberikan kuasa kepada Sabin. Semua kebijakan harus atas persetujuan maupun perintah dari Sabin. Di rumah sakit, Kathy tidak sengaja masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat banyak mayat terkapar. Salah satunya adalah muridnya sendiri. Jana melihat Alex di televisi sedang bicara kepada awak media terkait sinyal komunikasi yang hilang mendadak. Jana ingin sekali bisa menghubungi sang kekasih. Dia pergi keluar kantor untuk membeli beberapa alat elektronik agar bisa berkomunikasi. Singkat cerita, Jana kembali dan segera memasang suku cadang yang baru saja ia beli di atap gedung. Sampai di atas, dia melihat ada seorang pria yang datang membawa sepotong besi dan seolah ingin mencelakainya. Tapi ternyata pria itu adalah pengurus gedung yang sedang mencari tempat untuk tinggal sementara. Dia ingin tinggal di kantor Jana, namun kekasih Alex itu menolak permintaan tersebut. Malam harinya, Alex sedang bertugas menjaga perbatasan. Tiba-tiba dia melihat lelaki yang sedang menyelinap melewati pagar. Lelaki tersebut rupanya Sender. I was just trying to get to my girl and he shot me. Keesokan harinya, Alex minta maaf kepada Sender atas kejadian tadi malam. Setelah itu, di lorong rumah sakit, wartawan bernama Leo datang ingin menginterogasi Sender terkait insiden tadi malam. Alex mengusir Leo pergi, karena selama ini Leo dianggap sebagai wartawan provokator yang mengadu domba polisi dengan warga sipil selama pandemi. Yang pasti, situasi pandemi ini membuat semua pihak merasa dirugikan. Sesuai perintah Dr. Kenneth, Jake mengambil beberapa bahan kimia di suatu tempat. Saat masuk ke dalam, dia melihat tubuh seorang pria tergeletak di sana. Tiba-tiba, toko milik Lien kembali didatangi kawanan perampok. Kali ini Teresa dan Lien tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika salah seorang perampok ingin melecehkan Teresa, tiba-tiba datang seorang pria yang sepertinya dari kawanan perampok lain, menembak si pria tersebut. Alex kembali datang ke rumah sakit untuk memeriksa Sender. Tapi sayang, pemuda itu sudah berhasil kabur dari sana berkat bantuan Leo. Tak hanya berhasil keluar dari rumah sakit, Sender bahkan sudah berhasil melewati pembatas zona. Ketika mayor itu sampai ke TKP, bawahannya mengatakan pria itu berhasil kabur. Jake berhasil membawa apa yang dibutuhkan oleh Kenneth. Sebagai informasi, Dr. Kenneth saat ini sedang membuat obat antivirus. Dia menjadikan tikus sebagai kelinci percobaannya, namun masih gagal. Jana berhasil menghubungi Alex menggunakan sinyal rakitan miliknya dan berhasil, tapi panggilan tersebut hanya bertahan selama 10 detik. Pada saat Jana menghubungi ponsel Alex, kebetulan teralihkan ke mailbox. Sender berhasil melewati pagar pembatas dan datang menemui Teresa. Rupanya perampok yang ada di sana belum pergi dan melarang Sender berpelukan dengan Terry karena khawatir bisa menularkan virus.
Hari kelima ini, situasi kota benar-benar menyedihkan. Di rumah sakit, Katie dan Jake sedang berusaha menghibur diri mereka dengan perasaan cinta yang timbul di hati keduanya, sementara Alex, berkat akses kamera dari Leo, menerbangkan drone ke gedung tempat Jana tinggal sementara. Sungguh manis, Jana membuat tulisan untuk kekasihnya tersebut. Hari ini adalah hari ketujuh, situasi kota semakin kacau akibat warga sudah mulai kehabisan stok makanan. Jake sedang berpatroli dengan temannya, dia melihat seorang pria baru saja menjarah toko. Pria tersebut mengaku dirinya dan keluarga sangat kelaparan. Tiba-tiba, si pria bersin dan batuk-batuk. Tanpa pikir panjang, Jake segera menggiring si pria tersebut ke rumah sakit. Alex dipanggil menghadap ke departemen CDC. Ia berbicara dengan dua orang atasannya yang ada di sana. Secara garis besar, hasil meeting saat itu adalah soal makanan. Dr. Sabin memerintahkan Alex untuk menyiapkan sebanyak mungkin makanan yang nanti akan dibagikan kepada semua orang di zona merah. Setelah dari sana, Alex menyampaikan langsung kabar tersebut kepada Jake. Lalu Alex berpesan kepada Jake, tolong lihat bagaimana keadaan Jana dan serahkan ini untuknya. Komandan kawanan perampok bersiap untuk pergi. Dia meminta Sander untuk ikut bersama rombongan. Jana pergi keluar untuk mengantri makanan. Di perjalanan, kawanan perampok tadi sempat menggodanya dari jauh. Jana akhirnya tiba di tempat antrian makanan. Jake yang melihat dan segera memanggilnya. Tak lupa titipan dari Alex langsung diberikan kepada Jana. Tak lama kemudian, kawanan perampok datang. Mereka ingin mengambil semua bantuan makanan. Rencananya nanti dijual kembali dengan harga yang mahal. Karena kalah jumlah anggota dan senjata, ditambah lagi banyak warga sipil yang tak berdosa, Jake tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama setelah insiden perampokan itu, Jake bertemu dengan temannya dan benar saja temannya itu positif tertular virus dan memutuskan untuk... That's not true. No, Paul. Situasi gedung tempat tinggal Jana sangat mencekam, tepatnya di area basement. Di sana sudah dibangun kamp pengungsian para homeless dan dijadikan markas para penyamun. Kekasih Alex itu coba menyelinap agar bisa membawa makanan sampai ke lantai atas, tapi sayangnya aksi Jana dipergoki oleh seorang bandit dan ia pun dikejar. Tiba-tiba pria yang sebelumnya bertemu dengan Jana di atap gedung datang menolongnya. Karena sudah menyelamatkan nyawanya dari kawanan perampok, Jana mengajak pria tersebut untuk tinggal bersama di ruangan kantor, tapi sayangnya ditolak mentah-mentah oleh teman-teman Jana. Sesuai kesepakatan bersama, tidak boleh ada orang asing di sini, ujar salah seorang temannya. Jake dan Alex bertemu di tempat biasa. Alex mengungkapkan kalau dirinya saat ini sudah tidak percaya dengan atasannya. Ia berencana akan menyelidiki sejumlah kecurigaan yang dirasakan. Masih di area sekitar, tampak seorang polisi sedang berbicara dengan atasannya. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Jake memberitahu Katie bahwa memang benar saat ini ada rahasia besar pemerintah yang sedang disembunyikan. Di tempat lain, Alex yang sudah mulai ragu dengan pemimpinnya mendatangi kediaman Leo dan mengajaknya untuk bekerja sama. Alhasil mereka punya rencana besar untuk mengungkap semua misteri di balik pandemi ini. 100% akurat, ada seorang polisi berkhianat. Polisi itu mendatangi kawanan bandit yang ada di swalayan milik Ibunda Terry dan mengaku ingin bergabung dengan kawanan perampok. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan telepon satelit untuk kawanan perampok. Situasi di sana sudah sangat tidak sehat bagi Teresa yang sedang mengandung. Sang ibu yang kini sudah berdamai dengan Sander, diam-diam menyuruh mereka untuk lari dari toko. Tempat tujuan Sander dan Teresa kali ini adalah gedung kantor tempat Jana mengungsi. Yeah, it was. Jake, Katie, dan anaknya sedang mencari keberadaan Thomas. Kasihan, bocah tersebut kini sudah kehilangan sang ayah karena mati akibat virus. Kakak satu-satunya Thomas saat ini sedang dikarantina di rumah sakit. Katie dan Jake berencana menolong Thomas yang sedang terluntar-lunta seorang diri. Tiba-tiba datang kawanan perampok yang mengganggu Katie dan Jake. Quentin? Mom. Thomas, no.
Thomas dibawa ke ruang isolasi, lagi-lagi muncul dugaan sementara kalau Thomas sepertinya kebal terhadap virus. Bisa saja nanti darahnya yang akan digunakan sebagai vaksin. Di tempat biasa, Jake dan Alex bertemu. Alex yang sebelumnya bekerja sama dengan Leo telah berhasil menemukan flash disk yang bisa menjadi clue penting kalau pemerintah merahasiakan sesuatu terkait pandemi. Tapi sayangnya, flash disk tersebut rusak, namun Alex tidak kehabisan akal. Dia menyuruh Jake untuk membawa alat penyimpan data itu ke Jana. Perlu diketahui, kekasih Alex itu berprofesi sebagai software spesialis. Masalah flash disk korup sepertinya itu pekerjaan mudah baginya. Teresa yang sedang berbahagia melihat pakaian bayi hadiah dari sang ibu, tiba-tiba terkejut melihat telepon satelit milik polisi yang tadi datang ke toko ada di dalam tas. Rupanya Lien sengaja mencuri ponsel tersebut. Akibatnya, kawanan perampok datang ke sana dan menyandera Lien. Lien dan si perampok berhasil naik ke atas, namun dia berlaku curang. Setelah telepon diberikan, si perampok tidak mau melepaskan Lien. Beruntung, Jake yang ditugaskan untuk mengantar flash disk ke sana bertemu dengan mereka dan The mom stays. Jana mencoba memeriksa flash disk tersebut yang sepertinya rusak parah. Di kantor, para kawanan perampok lain datang dengan membawa senjata tajam. Suasana di sana saat ini begitu mencekam. Meski akses dikunci, para kawanan perampok tersebut tidak kehabisan akal. Mereka menyusuri koridor ventilasi agar bisa masuk ke ruangan Jana dan kawan-kawan. Salah seorang teman Jana mendadak stres berat karena menghadapi situasi ini. Dia memutuskan untuk turun ke bawah dan melakukan negosiasi dengan para perampok. Hasilnya, file flash disk berhasil dipulihkan, dan pas kebetulan listrik di gedung tiba-tiba mati karena ulah para perampok, Jana tahu betul apa yang harus dilakukan. Bermodalkan nyali dan percaya diri, ia pergi lewat tangga darurat menuju control room, dan ya, listrik kembali menyala. Ketika hendak kembali ke ruangan, para perampok mencegatnya. Beruntung, aksi Jana cukup memukau. Bayangkan, dia berhasil mengalahkan perampok tersebut dengan beberapa gerakan sederhana. Jana cukup dibuat kaget, bagaimana bisa para perampok punya ponsel satelit. Karena situasi genting, Jana langsung menghubungi Alex. Mayor polisi itu begitu cemas mendengar Jana sedang diserang orang jahat via telepon. Jana akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan mengunci pintu tangga darurat rapat-rapat. Meski demikian, dia tahu betul kalau perampok pasti akan membobol pintu. Jana langsung menyiapkan perangkap dan di antara mayat korban ledakan, ternyata ada yang masih hidup dan langsung menyerang Lien. Ya, sekarang Lien positif virus H7N2. Di pagar pembatas, Alex yang risau ingin segera menyelamatkan Jana ditangkap oleh prajurit tentara. Sebagai informasi, saat ini Alex sudah tidak lagi menjadi juru bicara Garda Nasional. Jabatannya ditangguhkan, kini tugas Alex serta instansi kepolisian diambil alih oleh militer sebagai pengaman zona perbatasan. Alex pun dibawa oleh pihak militer karena aksinya yang coba melewati pagar pembatas. Sementara itu, karena flash disk sudah berhasil dipulihkan, Jake pamit dari gedung. Polisi tampan itu sangat mengapresiasi kebaikan Jana. Alex menerima sanksi dari atasannya berupa penangguhan jabatan sebagai polisi. Sementara itu, Jake kembali ke rumah sakit dan membuka isi file rekaman CCTV. Pada rekaman menunjukkan pasien Zero bukanlah Said, melainkan kekasih Dr. Rita. Masih di rumah sakit, Dr. Kenners bersama rekannya sedang lakukan uji coba vaksin ke seekor tikus. Tiba-tiba, tikus itu menggigit tangan seorang tim medis hingga berdarah. Kejadian tersebut memaksa Kenners untuk memasukkan rekannya itu ke ruang isolasi. Tak lama kemudian, Kenners kembali dan mengeluarkan Thomas dari ruang isolasi. Rekannya yang di dalam bangsal bertanya, "Mengapa kau melepas bocah itu?" Kenners mengatakan kalau DNA Thomas bisa mematikan virus. Hal ini terbukti dari seekor tikus yang disuntikan darah Thomas hingga saat ini tidak menunjukkan gejala.
Jake langsung memberitahu informasi tentang pasien Zero kepada Alex dan kekasih Jana itu sangat senang mendengar kabar tersebut. Setelah itu, Alex langsung meneruskan informasi kepada Leo masih perihal pasien Zero. Setelah dari sana, Alex dipanggil menghadap Sabine. Sabine sudah mendengar kabar kalau DNA Thomas bisa menyembuhkan virus. Ia pun langsung mengutus Alex untuk melewati pagar pembatas zona dan membawa Thomas ke CDC. Malam harinya, Alex yang sedang bergegas ingin pergi didatangi oleh Leo. Dia menyampaikan sejumlah fakta temuan yang dikirimkan oleh temannya yang berprofesi sebagai hacker. 2 hari sebelum virus mewabah, ada paket kiriman dari CDC berupa ampul virus. Kemungkinan besar CDC sendiri yang membuat dan menyebarkan virus tersebut. Leo mengajak Alex untuk menelusuri lebih lanjut temuannya tersebut, namun ditolak karena saat ini Alex sedang mendapat tugas penting dari CDC. Leo sedikit kecewa mendengar penolakan tersebut, seolah Alex lupa kalau kemarin mereka baru saja bekerja sama dengan sangat apik. Di rumah sakit, Katie dan Jake tengah mempersiapkan Thomas untuk dipindahkan keluar zona. Bocah remaja itu dimasukkan ke dalam kantong mayat agar tidak mengundang perhatian warga dan pasukan Garda Nasional. Dr. Kenneth sedang bersulang bahagia bersama teman-teman karena dirinya dan tim berhasil menemukan obat mujarab penyembuh virus mematikan. Tiba-tiba saja, temannya yang tadi digigit tikus muntah darah. Ternyata Kenneth salah, darah Thomas bukanlah antivirus. Dia segera lari keluar rumah sakit untuk mencari Jake dan memberitahukan hal ini. Sementara itu, Jake sudah berhasil menyerahkan Thomas ke Alex dan Sabine. Entah mengapa pasukan Garda Nasional seperti tidak senang atau malah ketakutan, mereka melarang Thomas melewati pembatas. Thomas disuruh keluar dan kekacauan pun terjadi. Para warga merasa kalau ada gerbang rahasia yang bisa diakses di sana. Mereka menggedor dinding pembatas sekencang-kencangnya. Leo menelpon menyampaikan sebuah fakta temuannya terbaru. Ternyata dan tidak disangka, dia mengatakan kalau Dr. Sabine adalah dalang pembuat virus. Jana CS yang tadi pergi mencari jalan keluar melewati pagar zona tapi gagal dan kembali ke kantor. Mereka melihat Teresa dan Sander sudah tidak ada di sana. Rupanya pasangan itu pergi dari kantor dan hendak menuju ke rumah milik kakek Teresa. Dalam perjalanan, situasi menegangkan terjadi. Massa yang awalnya sudah meninggalkan pagar zona pembatas kini kembali dengan gelombang manusia yang lebih besar. Kekacauan di area tersebut semakin gila dan tak terkendali. Di antara warga, Teresa seperti melihat ibunya, padahal seperti diketahui Lien sudah terinfeksi 2 hari yang lalu dan mungkin sekarang sudah meninggal. Karena tak ingin kekasihnya yang sedang hamil pergi memastikan dari dekat, Sander memutuskan untuk ke sana. Setelah dilihat, rupanya wanita tersebut bukanlah Lien. Tiba-tiba muncul pria yang terinfeksi minta tolong, kemudian demonstran lain langsung menembaknya. Jake sedang asik menikmati waktu dengan Katie. Tiba-tiba mereka dapat informasi kalau anak-anak di RS sudah dibawa keluar menuju perbatasan. Sementara itu, Leo menemui mantan kekasihnya yang kerja di perusahaan milik negara. Wartawan pemberani itu meminta bantuan kepada mantan pacarnya untuk melacak semua panggilan keluar tunangan Dr. Rita dan Sabine. Selain itu, Leo juga menyampaikan kalau dalang virus ini adalah Sabine. Tapi bekas pacarnya itu tidak percaya dan mengatakan kalau asumsi Leo salah. Sementara itu, Alex dan Sabine masih terkurung di perbatasan. Mereka baru bisa bebas setelah dikarantina selama 2 hari di sana. Jake dan Katie tiba di area perbatasan. Katie melihat salah seorang muridnya berlari ke mobil yang terparkir karena ketakutan melihat kerumunan massa. Katie mengejar gadis itu. Tiba-tiba datang mobil dari arah lain yang tak disangka-sangka menabrak tempat persembunyian gadis kecil itu. Katie segera menyelamatkan anak didiknya, tapi ia tidak sadar kalau anak tersebut sudah terinfeksi. Katie berlumuran darah dan nyawa anak itu pun sudah tidak bisa diselamatkan. Jake yang melihat kekasihnya dalam keadaan tersebut tak kuasa menahan rasa cemas bahkan kesedihan. Leo mendapat data yang ia inginkan, tapi sayangnya ada beberapa data yang tidak bisa diakses. Leo merasa antara percaya tidak percaya. Bagaimana bisa data ini tidak bisa diakses sepenuhnya? Apa jangan-jangan asumsinya salah? Atau bahkan dugaan kalau Sabine dalang virus juga keliru? Di kantor, teman Jana bernama Suzy mengaku kalau dirinya sedang hamil. Ia memutuskan untuk keluar dari sana. Tak lama kemudian Jana pergi mencarinya. Dan tak sengaja, kekasih Alex itu bertemu dengan Sander dan Teresa. Jana pun mengajak pasangan tersebut untuk kembali ke kantor. Di rumah sakit, Katie resmi diisolasi ke dalam bangsal. Rencana Jake untuk hidup bersama Katie sepertinya pupus sudah. Usia Katie mungkin sudah tidak lama lagi.
Hari ke-16 masa pandemi, setelah 48 jam berlalu, Alex dan Dr. Sabin Lumers dibebaskan. Mereka berdua negatif H7N2. Selang beberapa waktu kemudian, Alex bertemu Leo dan membahas tentang dalang di balik virus ini. Beberapa bukti konkret sudah mereka kantongi. Sementara itu, Sabin menggelar konferensi pers. Dari cara bicaranya, dokter senior itu meyakinkan publik seperti memberi angin surga. Dia berjanji akan segera mengatasi masalah pandemi ini. Di rumah sakit, Katie masih berada di bangsal dan belum menunjukkan gejala apapun. Putranya kini sudah mengetahui kondisi kesehatan sang ibu dan sepertinya bocah kecil itu masih santai menanggapinya. Ya, namanya juga anak kecil. Alex kembali menemui Jake, mereka seperti sedang brainstorming, mengungkap dalang virus H7N2. Setelah ditelusuri melalui sejumlah ingatan dan kejadian, keduanya sangat yakin bahwa Sabin memang dalang dari semua ini. Ditambah lagi, mereka yakin komandan polisi Besser dan anak buahnya si polisi pengkhianat, Miss, juga ikut terlibat sebagai dalang di balik pandemi. Di kantor, Jana CS sedang menghadapi kesulitan dalam menangani proses persalinan Teresa. Dan seperti yang sebelumnya terjadi, Jake datang tepat waktu ke sana. Sebenarnya dia tidak tahu kalau Teresa mau melahirkan. Dia ke sana karena ingin mengantarkan makanan untuk gadis yang sedang hamil tersebut, titipan dari bos perampok yang kasihan dengan kondisi Teresa. Sebagai polisi, Jake rupanya pernah diajarkan cara menangani proses persalinan dalam keadaan darurat dan ya, akhirnya dia berhasil. Alex berhasil mengumpulkan sejumlah bukti berkat kerjasama yang solid antara dirinya, Leo, dan beberapa pihak lain. Ia kemudian meminta Leo untuk menahan diri dan tidak segera mempublikasikan temuan tersebut, setidaknya untuk sementara waktu. Setelah itu, Alex langsung menemui Sabin dan berkata singkat, "Aku ingin mengundurkan diri." Kalimatnya jelas, padat, dan tanpa basa-basi, ia lalu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sabin dan memintanya untuk membacanya. Namun saat Sabin membuka berkas itu, ia terkejut. Yang ia temukan bukan hanya surat pengunduran diri, melainkan juga sejumlah barang bukti yang menunjukkan bahwa dirinya, Besser, dan Henry, kekasih dari Dr. Rita, terlibat sebagai dalang utama di balik penyebaran virus H7N2. Meskipun Sabin tidak menjelaskan secara rinci apa motif di balik tindakan mereka, ia berjanji akan segera menggelar konferensi pers dan mengundurkan diri dari jabatan. Di rumah sakit, Jake mulai bahagia karena sepertinya Katie tidak terinfeksi. Nyaris genap 48 jam tanpa gejala, tiba-tiba Dr. Sabin dan Alex bersiap hadir ke konferensi pers. Sabin dengan berani mengungkap fakta sebenarnya di balik virus H7N2. Pencipta virus tersebut adalah Dr. Victor Kenneth. Tujuan pembuatan virus adalah untuk mengantisipasi ancaman bahaya bioteror dari pihak asing. Eksperimen virus ini memang tidak disetujui oleh semua pihak, termasuk CDC. Lantas mengapa bisa menyebar? Ini murni karena sebuah kecelakaan, tidak lebih. Sabin meminta maaf kepada semua pihak karena telah berbohong selama ini. Dokter itu pun pergi meninggalkan awak media. Kejam, sungguh benar-benar kejam. Dr. Kenneth hanya dijadikan kambing hitam oleh Sabin dan semua orang yang haus akan kekuasaan. Alex langsung menghubungi Leo, meminta dia agar mempublish semua barang bukti. Namun sayang, semua sudah terlambat. Besser sudah dilantik menjadi penguasa kota. Kalau Leo salah langkah, bisa-bisa dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan sekarang ini, data-data yang dimiliki oleh Leo dan Alex sebagian besar berstatus ilegal, seperti daftar panggilan telepon keluar masuk milik orang lain. Mereka bisa dijerat pasal pelanggaran. Leo kesal kepada Alex. Andai saja mayor polisi itu dari awal mendengarkan nasihatnya, sekarang semua sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk menjatuhkan Besser dan Sabin. Terakhir, Leo pun mengundurkan diri. Di rumah sakit, Dr. Kenneth datang mengecek kondisi Katie. Kenneth menjelaskan sebuah fakta. 17 hari yang lalu, suami Dr. Sabin meminta Kenneth untuk mengkarantina dua dokter, Dr. Rita dan tunangannya, Henry. Sebenarnya Henry adalah pasien zero. Henry melakukan praktik uji coba virus ilegal dan dia secara tidak sengaja tertular, kemudian menularkan kepada Dr. Rita. Agar situasi tidak semakin kacau, Kenneth diperintahkan dan dipaksa mengkambing hitamkan Said Nasir sebagai pasien zero. Dengan begitu, pemerintah punya alasan kalau yang menyebarkan virus adalah negara luar sebagai bentuk serangan senjata biokimia. Sekali lagi, virus diciptakan oleh ilmuwan untuk dijual ke pemerintah sebagai senjata perang. Di era modern seperti sekarang, senjata biokimia lebih berguna dibandingkan nuklir, apalagi saat ini penggunaan senjata nuklir telah dilarang keras di semua negara di dunia. Malam harinya, Katie terbangun dan merasakan gatal di bagian lengannya, kepanikan pun terjadi.
Sementara itu, Alex curhat dengan ayahnya tentang situasi saat ini. Di tempat lain, ada Jake yang datang menemui Katie di bangsal. Dia menghibur kekasihnya dengan hiasan bintang-bintang di lorong rumah sakit. Keadaan Katie semakin memburuk. Obat pereda rasa sakit yang diberikan Kennard sebelumnya tidak begitu bekerja sesuai harapan. Karena merasa ajalnya sudah dekat, Katie mengucapkan salam perpisahan kepada Jake. Setelah itu, dia minta tolong kepada Jake untuk memanggil putranya. Kepada sang putra, Katie juga mengucapkan selamat tinggal. Malam harinya, suasana semakin menyedihkan. Katie dalam keadaan sekarat, tinggal hitungan detik ajal menjemput. Jake datang dan memeluknya, membiarkan kekasihnya tidur. Semua kenangan indah mereka ketika masih bersama kembali teringat, dan Katie pun pergi untuk selamanya. I love you. Jake tengah bersiap untuk mengkremasi kekasihnya. Pria tampan itu tampak sangat terpukul. Kesedihan begitu jelas tergambar di wajahnya. Sementara itu, di kantor Jana, Sander dan istrinya bersiap-siap pergi menuju rumah kakek dan nenek Teresa. Di sisi lain, Alex berhasil mengumpulkan beberapa petunjuk penting yang membawanya ke sebuah laboratorium kosong. Kini satu-satunya tujuan Alex hanyalah mengungkap siapa dalang dibalik penyebaran virus H7N2. Di rumah sakit, Dr. Kennard sedang berjuang menciptakan vaksin. Reputasinya hancur total, hampir semua kota menudingnya sebagai biang kerok, meneriakkan, "Kennard, kau pantas mati." Tidak lama setelah itu, sekelompok perampok bersenjata menyerbu rumah sakit, berniat menghabisi nyawa sang dokter. Namun Jake yang kebetulan berada di sana langsung menghadang mereka. Alasannya cukup menggugah, dokter ini sedang menciptakan vaksin, dan ia hampir berhasil. Kalau kalian membunuhnya sekarang, kalian juga sedang membunuh harapan terakhir semua orang. Kata-kata itu sukses membuat para perampok terdiam. Mereka terpaksa berpikir ulang berkali-kali sebelum mengambil tindakan. Akhirnya kepala geng angkat bicara, "Baiklah, aku tidak akan membunuhnya. Tapi dengan satu syarat, kalau vaksin itu sudah siap digunakan, masukkan kami semua ke dalam daftar prioritas utama." Semua pihak pun akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. Suasana yang tadinya tegang perlahan mereda. Alex masuk ke CDC dengan membawa sejumlah bukti yang dia temukan dari lab kepada Sabin. Sebenarnya jauh sebelum peristiwa ini sudah ada pasien zero, namun disembunyikan rapat-rapat. Para ahli biokimia termasuk Sabin memang bekerja sama menciptakan virus H7N2 sebagai senjata keamanan negara. Dokter senior itu kali ini tak mau membela diri dan mengakui kesalahannya. Sabin mengatakan kepada Alex, silakan jika ingin memerangi dirinya, tapi sebaiknya tunggu setelah pandemi ini selesai. Kembali ke rumah sakit, salah seorang gangster tertular virus dari petugas medis. Menurut hasil pengamatan terbaru, saat ini satu-satunya pasien yang belum menunjukkan gejala virus adalah Thomas. Ya, bocah itu ternyata benar-benar ajaib. Meski sebelumnya Kennard sempat ragu dengan Thomas, sekarang dia sudah yakin 100% kalau darah bocah kecil itu bisa menyembuhkan virus. Langsung saja, darah Thomas diolah dan kemudian disuntikan ke tubuh salah seorang anggota geng yang positif. Jana CS saat ini sedang mempersiapkan diri untuk keluar dari zona merah. Satu-satunya pria yang punya akses membawa orang keluar masuk zona adalah si polisi korup, Miss. Awalnya Jake yang diajak ikut serta, tapi polisi yang sedang galau itu akhirnya mengambil sikap kalau dirinya tetap tinggal di sana sebagai polisi dan posisinya digantikan oleh Quentin. Jake berusaha keras menahan rasa sedihnya berpisah dengan Quentin. But you are always with me. Jana dan kawan-kawan sedari tadi malam dikumpulkan dalam sebuah ruangan oleh Miss. Pagi ini mereka bersiap dibawa ke jalan rahasia. Here we go. Cinco, si adik dari bos geng, sedang ditangani oleh Dr. Kennard dengan cara mentransfusi darah Thomas ke tubuhnya. Tapi entah mengapa, Cinco malah mengalami seperti biasa, Jake bertugas membakar mayat korban virus. Ada yang aneh pada jenazah Cinco, kondisi fisik pemuda itu tidak ada darah sama sekali, baik dari mata, hidung, atau mulut, benar-benar bersih. Hanya saja bajunya yang basah kuyup karena keringat. Jake bergegas menemui Kennard untuk menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Di ruangan dokter, bos geng rupanya sedang mencekik leher sang dokter. Jake melerai dan menenangkan kepala geng tersebut. Setelah semuanya kondusif, Jake langsung menceritakan apa yang disaksikan tadi kepada Kennard. Dokter itu
itu mengatakan darah Thomas benar-benar bisa jadi obat dan Shinko bukan mati karena virus, melainkan badai psikotin. Badai psikotin adalah gejala demam yang sangat tinggi hingga membuat penderitanya mengalami kejang-kejang dan tewas. Badai psikotin yang terjadi pada Shinko murni karena kesalahan dalam penanganan medis dan sebagian kecil dari reaksi virus. Namanya saja masih tahap eksperimen mengobati virus. Tentu saja kesalahan tersebut masih bisa dianggap wajar. Di rumah milik ayah Alex sedang dilakukan penggeledahan. Pria tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuan penggeledahan tersebut bisa dikatakan sebagai upaya dari pihak yang terlibat dalam pandemi ini untuk melenyapkan semua barang bukti. Oknum pemerintahan curiga kalau ayah Alex menyimpan sesuatu di rumahnya. Alex tiba di sana dan menemukan sang ayah dalam keadaan baik-baik saja, serta barang bukti utama berhasil diamankan oleh pria tua itu. Saat ini Alex sedang berusaha mencari keberadaan Leo, namun belum diketahui di mana wartawan itu sekarang berada. Kembali ke rumah sakit, Kenneth berbicara empat mata dengan Jake. Ia punya ide untuk mencari relawan pendonor darah yang jenis darahnya sama dengan kepunyaan Thomas. Jake langsung ke taman, menanyakan kepada semua orang yang melintas, adakah di antara kalian yang sudi mendonorkan darah? Sayang seribu sayang, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menjadi pendonor. Jana dan kawan-kawan berhasil masuk ke lubang terowongan bawah tanah. Suara ledakan berdentum keras. Rupanya pemerintah sudah mengetahui akses rahasia ini dan sekarang sedang dilakukan penutupan menggunakan peledak. Sebenarnya bukan hanya Jana CS yang melewati lubang tersebut, melainkan banyak warga yang juga ikut lewati jalan itu tapi dari celah yang berbeda. Kondisi tersebut memaksa Alex menghadap Dr. Sabin agar wanita itu mau memberi perintah untuk menghentikan ledakan, sebab bila ledakan terus-menerus terjadi, maka akan banyak korban yang tewas di dalamnya. Alex kini harus berpikir keras agar bisa mengatasi masalah tersebut. Jake kembali ke taman menggunakan pengeras suara. Kali ini cara dia merayu warga agak sedikit berbeda. Polisi yang baru saja kehilangan kekasihnya itu coba menyentuh hati para warga dengan kisah-kisah sedih para keluarga yang kehilangan orang terkasih. Cara tersebut rupanya berhasil. Selang beberapa waktu, warga mulai ramai berdatangan. Tiba-tiba si bos gangster kembali muncul. Kali ini dia tidak membuat onar, melainkan ingin jadi pendonor. Alex yang tengah bersiap bersama pasukannya menuju area terowongan dapat panggilan telepon dari sang ayah. Ayahnya memberi kabar kalau dia berhasil menemukan keberadaan Leo. Alex meminta ayahnya untuk menjemput Leo karena saat ini dirinya sedang disibukkan dengan urusan menyelamatkan warga dari ledakan di terowongan. Sementara itu, Sander dan Teresa lelah berjalan di terowongan dalam keadaan suara bising akibat ledakan. Mereka memutuskan untuk kembali ke zona merah. Sampai di toko Lien, Sander mengajaknya untuk pergi dari sana, tapi Teresa menolak dan ingin tetap tinggal. "Aku ingin tetap di sini, ini adalah rumahku," kata Teresa. Pada saat aktivitas donor darah yang dilakukan di taman, seorang pendeta datang dan menyumbangkan darahnya. Beruntung darah yang dicari Kenneth ada pada tubuh si pendeta. Stop that man. But don't touch him. Hey, the antibody. Ayah Alex sampai ke apartemen Leo. Dia menyerahkan barang bukti di dalam flash disk kepada mantan wartawan itu. Alex tiba di dalam terowongan. Waktunya sudah tidak banyak, hanya 20 menit sebelum semua peledak aktif. Alex terkejut melihat ada topi anak kecil di dalam sana. Dia pun langsung menghubungi Sabin dan wanita itu tidak mau terlalu memberikan respon berlebihan, malah justru mengatakan, "Alex, stay fokus." Miss bertemu dengan rekannya Walden di dalam lubang. Walden mengingatkannya sebentar lagi peledak berkekuatan besar akan aktif dan kemudian mengajaknya keluar dari sana. Bukannya takut, Miss malah justru melakukan ini. Alex akhirnya berjumpa dengan Jana, tapi dalam situasi yang sangat gila. Sebagai penjelasan detail kondisi dalam lubang, semua orang dari zona merah yang berhasil keluar lewat lubang akan dikarantina atau bisa-bisa dibunuh oleh petugas yang sudah menunggu di zona hijau. Karena orang-orang pemerintahan dari zona hijau tidak ingin area mereka dikotori. Terjadi konflik batin di dalam hati para pejuang kebebasan yang ada di dalam terowongan. Kembali ke zona merah bukanlah solusi, sementara jika mereka bertahan di lubang sama saja seperti merelakan diri. Di layar televisi kantor CDC muncul breaking news yang memberitakan jurnalis bernama Leo berhasil mengungkap kedok Dr. Sabin. Ya, Sabin adalah dalang dari pandemi yang terjadi sekarang. Public role due to this outbreak.
Jack berada di atas gedung dan menceritakan tentang kehidupan semasa pandemi sambil membawa toples berisi abu jenazah Katie. Adegan lain memperlihatkan kakek dan nenek Teresa akhirnya memutuskan untuk berakhir bersama dengan cara meminum wine beracun. Lalu ada pula Sander yang pada akhirnya melamar kekasihnya Teresa. Jana, Suzy, dan putra Katie kembali ke zona merah. Alex juga ada di zona merah, tapi sepertinya dia tidak akan tinggal di sana, melainkan tetap di zona hijau demi menjalankan tugas menegakkan keadilan sebagai polisi. Ayah Alex dan Leo bersulang menikmati kesuksesan mereka sambil menyaksikan Sabine dibawa oleh pihak berwajib. Dan terakhir, dia menyebar abu kekasihnya sambil mengatakan cinta kepada Katie. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!